Konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Konservasi air tanah adalah upaya pemeliharaan keberadaan air tanah secara berkelanjutan dilihat dari keadaan, sifat, dan fungsi air tanah. Yang pertama, konservasi air tanah. Konservasi tanah dan air itu sendiri merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Konservasi daerah aliran sungai. Konservasi daerah aliran sungai diartikan sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan yang didasari pada peran dan fungsi setiap wilayah dalam daerah aliran sungai dan mencakup aspek perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Yang ketiga, konservasi secara mekanik. Konservasi secara mekanik dilakukan dengan pembuatan saluran air dan terasering di lereng curam dan membuat sumur resapan. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi. Data hidrologi dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam melakukan penelitian hidrologi, seperti perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, perencanaan bangunan irigasi, bangunan air, dan pengendalian banjir. Pesisir dan laut. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Laut adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dan lautan yang lainnya. Sebesar 70% permukaan bumi merupakan lautan, sehingga jika dilihat dari angkasa, bumi didominasi oleh warna biru. Laut yang luas disebut juga samudra. Klasifikasi laut berdasarkan kedalaman, kejadian perubahan yang dialami, dan letaknya. Berdasarkan kedalamannya terdapat zona literal atau jalur pasang surut. Zona ini berada di antara garis air surut dan garis air pasang. Ketika air pasang, zona ini akan tergenang air. Ketika surut, zona ini akan kering menjadi pantai. Kemudian, zona neritik. Zona ini adalah zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Pada zona ini, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Oleh karena itu, banyak hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona neritik. Kemudian, zona batial atau zona laut dalam. Zona ini berada di kedalaman 150 sampai 1800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam. Pada zona ini, sinar matahari sudah tidak dapat menembus hingga dasar laut. Cahaya matahari yang menembus pun tidak efektif untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan yang dapat hidup hanya tumbuhan autotrof. Dan yang terakhir, zona abisal. Zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 1800 meter. Di zona ini tidak ada cahaya matahari sehingga selalu gelap. Suhu di zona ini sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Ekosistem di zona ini terdiri dari hewan predator, detritivor atau pemakan sisa organisme, dan hewan pengurai. Hewan pada zona ini mampu menghasilkan cahaya sendiri untuk bertahan hidup dan berkomunikasi. Contohnya anglerfish. Klasifikasi laut berdasarkan kejadian dan perubahan yang dialami. Yang pertama, ada laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Akibatnya, permukaan air laut menjadi lebih luas. Peristiwa ini umumnya terjadi karena pencairan es di kutub pada akhir zaman glasial. Contoh laut transgresi di Indonesia adalah Laut Jawa dan Laut Arafaufa. Yang kedua, laut regresi. Laut regresi adalah kebalikan dari laut transgresi. Permukaan air laut seakan-akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad. Oleh karena permukaan air laut turun, laut seakan menjadi berkurang luasnya atau disebut juga laut menyempit. Yang ketiga, laut ingresi. Laut ingresi adalah perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Proses pembentukannya sejalan dengan proses pembentukan bumi. Laut ingresi memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Hampir semua laut di Indonesia bagian tengah adalah laut ingresi, terutama di Maluku.
Klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Yang pertama ada laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi oleh gugusan pulau, sehingga seolah-olah terpisah dari lautan luas. Contoh laut tepi adalah Laut Jepang dan Teluk Benggala. Yang kedua, laut pertengahan atau laut tengah. Laut pertengahan atau laut tengah adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Contohnya ada laut pertengahan antara Australia dan Asia dengan gugusan kepulauan Indonesia, kemudian laut tengah dengan gugusan kepulauan Yunani, dan laut Karibia dengan gugusan pulau-pulau Antilles besar di Amerika, dan laut es utara dengan gugusan kepulauan Spitsbergen. Yang ketiga, laut pedalaman. Laut pedalaman adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Laut pedalaman ini terletak di tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Morfologi dasar laut. Panorama permukaan dasar laut disebut juga morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut adalah hasil dari peristiwa tektonik. Gambaran dasar laut reliefnya hampir sama seperti di daratan. Paparan benua. Paparan benua adalah dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Contohnya, dangkalan Sahul di tepi benua Australia dengan kedalaman rata-rata 45-60 meter, dan dangkalan Sunda di tepi benua Asia dengan kedalaman rata-rata 40-45 meter. Lereng benua. Lereng benua adalah batas dari paparan benua. Morfologi ini terletak hingga zona abisal. Kemiringan lereng ini sangat curam, yaitu sekitar 5 derajat atau lebih sering disebut juga sebagai kaki benua. Kedalamannya 200 hingga 1800 meter. Dasar samudra sekitar 59% dari permukaan bumi berupa dasar laut. Kedalaman dasar samudra mencapai 1800 meter dan memiliki morfologi datar, walaupun terkadang ditemukan gunung api dasar laut. Pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra adalah jalur memanjang di dasar laut, tempat keluarnya magma dari astenosfer. Jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra. Pembentukan kerak samudra seringkali berasosiasi dengan pembentukan gunung api bawah laut. Contohnya, pematang samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut, atau hanya berada di bawah permukaan laut. Gunung berapi yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai panas. Palung laut. Palung laut adalah dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. Palung laut memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Palung laut berasosiasi dengan peristiwa subduksi. Contoh palung laut antara lain palung laut Sunda atau palung laut Jawa dengan kedalaman 7.450 meter. Palung laut yang terdalam di dunia adalah Palung Mariana yang berada di sebelah timur Kepulauan Mariana. Yang keempat, gerakan air laut. Pergerakan arus laut dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari. Gerakan pasang naik dan surut air laut adalah naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang karena pengaruh gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Tinggi rendahnya pasang surut suatu daerah dipengaruhi oleh bentuk dan jaraknya dengan daratan. Rotasi bumi membuat pasang surut terjadi 2 kali. Pasang naik tertinggi disebut pasang purnama atau spring tide. Pasang ini terjadi ketika bulan dan matahari membentuk garis lurus dengan bumi. Pada saat itu, tarikan gravitasi matahari dan bulan bekerja terpadu. Pasang purnama terjadi 2 kali sebulan. Adapun pasang paling rendah dalam periode satu siklus pasang surut disebut pasang perbani atau pasang kecil. Pasang perbani terjadi pada saat bulan dan matahari berada pada sudut tegak lurus terhadap bumi. Gelombang laut. Gelombang laut adalah gerakan air yang umumnya ditimbulkan oleh energi angin di atas laut tanpa ada perpindahan massa air. Gerak gelombang air laut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi gelombang laut. Yang pertama, kerapatan angin. Yang kedua, lamanya angin bertiup. Yang ketiga, phase atau daerah yang terkena pengaruh gerakan angin. Yang keempat, perbedaan kerapatan air laut dan udara.
Yang kelima, kedalaman laut. Jenis-jenis gelombang laut. Yang pertama, ada gelombang osilasi. Gelombang osilasi adalah air laut yang bergerak membentuk lingkaran atau elips. Pada saat mendekati wilayah pantai, tinggi gelombang menjadi bertambah, tetapi kecepatan dan panjang gelombangnya menurun. Yang kedua, ada gelombang translasi. Gelombang translasi adalah gerakan air laut yang mendekati arah pantai setelah terjadi pecahan gelombang. Yang ketiga, swell. Swell adalah desakan massa air laut ke daratan pada saat memasuki pantai. Arus laut. Arus laut adalah aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. Arus laut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut. Yang pertama, gerakan angin yang arahnya tetap. Yang kedua, perbedaan tinggi permukaan air laut. Yang ketiga, adanya pulau atau benua yang merintangi. Yang keempat, perbedaan suhu dan kadar air garam air laut. Batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau atau pantai terluar dengan jarak 12 mil ke lautan bebas. Yang kedua, batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut yang dilihat dari segi geologi maupun morfologi yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Indonesia memiliki dua landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia di sekitar Laut Natuna dan Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, batas laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pada 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Potensi sebaran dan pemanfaatan perairan laut. Yang pertama, daerah budidaya tambak. Yang kedua, objek wisata. Yang ketiga, kawasan pertambangan. Yang keempat, potensi dan persebaran biota laut. Pencemaran dan konservasi air laut. Pencemaran air laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku, mutu, atau fungsinya. Pencemaran laut dapat dibedakan dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. Contohnya, penggunaan berbagai macam jenis bahan kimia untuk pertanian, pelepasan logam-logam berat akibat proses industri, dan pengotoran atmosfer oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi. Yang kedua, pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik atau limbah industri di pantai. Yang ketiga, pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam dari berbagai macam kegiatan manusia. Yang keempat, pencemaran yang disebabkan oleh kapal laut. Yang kelima, kegiatan penambangan dasar laut. Salah satu cara untuk mencegah pencemaran laut adalah dengan melakukan konservasi laut. Konservasi laut adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut sehingga tercipta kelestarian ekosistem laut. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi. Yang pertama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan penelitian ini bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sumber daya air. Yang kedua, Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lembaga ini bertugas untuk mengelola seluruh sungai yang ada di Indonesia. Misalnya, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bertugas mengelola Citarum dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung bertugas mengelola Ciliwung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.